Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustaz Tommy di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 5 IPS kelas 6. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang ASEAN. Tematik tema 5 wirausaha. Kita mulai dengan subtema 1 dulu ya. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tidak semua negara di Asia Tenggara atau di ASEAN memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama ekonomi antar negara di ASEAN. Berikut ini peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Peran yang pertama, Indonesia menjadi anggota Koperasi ASEAN. Peran yang kedua, Indonesia menjadi pendiri AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi untuk menciptakan perdagangan bebas. Peran Indonesia sebagai anggota AFTA yang pertama, mengadakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, mengikut sertakan para pejabat dalam konferensi kerjasama ekonomi. Yang ketiga, aktif menghadiri pertemuan dalam konferensi AFTA. Dampak positif AFTA bagi perekonomian Indonesia yang pertama, makin bervariasi produk di pasar domestik Indonesia dan menciptakan peluang pasar baru. Yang kedua, mempermudah perizinan kerja di negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, memperbesar peluang sumber devisa negara dan sektor pariwisata. Yang keempat, mempermudah masuknya produk Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN. Peran yang ketiga, Indonesia menjadi markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. Komite on Food, Agriculture, and Forestry atau KOFAF merupakan komite yang bergerak dalam bidang pangan, pertanian, dan perhutanan. KOFAF berpusat di Indonesia. Indonesia berperan dalam mengkoordinasikan bahan makanan, Filipina bidang pertanian, Malaysia bidang kehutanan, dan Thailand bidang perikanan. Peran yang keempat yaitu melakukan kegiatan perdagangan antar negara ASEAN. Peran yang kelima yaitu penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN diantaranya yang pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh. 2. ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. 3. ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. 4. ASEAN Vaccine Project yang produksi vaksin di Singapura, dan 5. Roksat As Project yang produksi abu soda di Thailand. Materi yang kedua yaitu kegiatan ekspor-impor Indonesia di lingkup ASEAN di subtema 2. Peranan Indonesia dalam kegiatan ekspor-impor. Peran yang pertama, ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Barang yang diekspor Indonesia terdiri dari barang migas dan non-migas. Berikut kita lihat barang yang diekspor oleh Indonesia. Peran yang kedua, impor Indonesia dari negara ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah dibanding negara ASEAN lainnya. Akan tetapi, kekayaan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Barang yang diimpor Indonesia dari negara-negara ASEAN diantaranya sebagai berikut. Berikutnya komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditi ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN diantaranya yang pertama, hasil pertanian, 2. Hasil hutan, 3. Hasil industri, 4. Hasil perikanan, dan 5. Hasil tambang.
Komoditas impor Indonesia dari negara-negara ASEAN diantaranya yang pertama, barang konsumsi, makanan dan minuman. 2. Bahan baku industri pangan dan minuman. Ketiga, barang modal, mesin-mesin pabrik, traktor, dan kendaraan bermotor. Yang ketiga, komoditas ekspor dan negara tujuan. Berikut kita lihat komoditas dan negara tujuan. Keempat, komoditas impor dan negara asal. Komoditas impor Indonesia dari negara ASEAN antara lain, yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Kedua, kerjasama Indonesia dengan Filipina. Ketiga, kerjasama Indonesia dengan Thailand. Keempat, kerjasama Indonesia dengan Singapura. Berikutnya, pembelajaran subtematika pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA terhadap Indonesia. Masyarakat ekonomi ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan yang mengganggu kegiatan perekonomian lintas negara dalam kawasan ASEAN secara signifikan. Berikut dampak positif MEA. Yang pertama, meningkatkan devisa negara. Yang kedua, meningkatkan kapasitas ekspor produk ke mancanegara. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negara-negara ASEAN. Yang keempat, mempermudah investor asing untuk menjalankan investasinya di Indonesia. Yang kelima, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan berpikir terbuka. Dampak negatif MEA yang pertama, sulitnya mendapat pekerjaan karena harus bersaing dengan tenaga asing. Yang kedua, terancam posisi industri lokal karena hanya sedikit produk lokal yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Yang ketiga, adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berikut kita lihat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.